Inovasi siap berkolaborasi. Oke, selamat datang di sesi podcast Duit Dunia Usaha Kreatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari Marwiyah. Saya yang akan memandu sesi podcast kali ini. Nah, di samping saya ada Kak Linda, owner dari Es Degan Thailand. Es Degan Thailand, Es Kelapa Thailand ya. Iya. Hai, saya Linda Diana, saya ownernya dari Es Kelapa Thailand. Oke nih Kak, pertama-tama nih aku mau nanya, bisa nih Kakak kenalkan ke teman-teman semua apa sih Es Kelapa Thailand itu? Jadi Es Kelapa Thailand itu adalah es kelapa yang dibikin kayak smoothies. Jadi kelapanya juga ikut di blend. Itu kan jadi pembeda ya antara es kelapa Thailand sama es kelapa yang biasanya kita temuin. Biasanya kan kita taunya tuh es kelapa ada rasanya rasa sirup, terus rasa susu ya, sama yang original gitu. Nah sekarang es kelapa Thailand itu dia dibikin jadi kayak smoothies, pakai bubuk-bubuk perasa, ada rasa coklat, ada avocado. Terus selain yang dibikin smoothies ada juga es kelapa original tapi pakai aneka rasa sirup. Itu banyak banget pilihan sirupnya. Terus apa sih Kak, kenapa Kakak memilih untuk berusaha es kelapa Thailand ini? Sebelumnya karena kan mau bulan puasa, jadi awal mulanya tuh mau bulan puasa, terus kayak biasanya kan bulan puasa itu identik sama es kelapa ya, jadi identik sama es kelapa tuh dari situ tuh cari kayak ide apa nih yang bisa dibikin dari es kelapa, tapi bukan es kelapa yang biasanya kita temuin. Terus di situ try on, trial dan error si es kelapa ini kita blender. Nah terus ternyata pas di blender tuh enak, cuman masih ada yang kurang, sedangkan kebanyakan anak muda, kan target pasarnya itu anak-anak muda ya, sedangkan anak muda itu sukanya sekarang yang agak creamy, ada susu-susunya gitu kan, terus pokoknya enak lah rasa-rasanya tuh banyak, terus coba pakai perasa dulu, dibikin smoothies, besoknya tuh bikin lagi, dibikin gas smoothies, terus dikasih susu UHT, kan misalnya tuh identik sama itu ya kalau minuman ya, pakai susu UHT ternyata masih kurang. Kayak apa nih yang kurang? Terus bukalah di YouTube. Buka di YouTube itu ternyata muncul es kelapa orang Thailand. Nah, di situ ternyata cara bikinnya tuh sama, mirip, cuman mereka ternyata pakai santan yang kental. Nah, pakai santan yang kental, terus kayaknya kalau di sini misalnya kita pakai santan tuh kayak orang bingung loh. Kayak ini es kelapa kok pakai santan, di blender pakai santan, itu kan aneh, kecuali kolak pisang kan kayak gitu. Jadi dicarilah bahan yang rasanya tuh mirip santan, yang creamy, tapi rasa kelapanya tuh tambah menonjol. Lalu dicari, dapatlah susu kelapa dan tambahan creamer biar makin creamy kan. Ternyata pas dites, alhamdulillah itu enak ya. Jadi kayaknya nih cocok nih buat kaum milenial, Gen Z gitu ya, suka-suka yang manis-manis. Jadi yaudah, jadi es kelapa dulu namanya bukan es kelapa Thailand tapi es kelapa milenial. Cuman kan es kelapa milenial itu kayak biasa aja gitu ya, nggak bikin orang penasaran. Sedangkan kalau kita kasih embel-embel di belakangnya kayak ini kan es kelapa Thailand. Es kelapa Thailand tuh kayak apa sih? Orang kan masih penasaran. Nah itu bagian dari marketing. Oh, berarti alasannya itu untuk mengait anak-anaknya ke remaja-remaja gitu ya. Oh iya. Terus bagaimana kakak caranya marketingnya tuh di dunia di Tanjung ini? Kalau marketingnya biasanya kita pakai sosmed ya. Sekarang kan zamannya apa-apa tuh serba sosmed. Jadi di Instagram, di TikTok juga misalnya live itu sambil live kegiatan lain sambil mempromosikan es kelapa Thailand ini, dan alhamdulillahnya banyak tuh dari daerah lain yang kalau misalnya ke Tanjung, misalnya kita kan biasanya mengadakan expo ya. Jadi pas di expo tuh orang-orang luar tuh ke stand kita, kayak mau coba dong Kak es kelapa Thailand, kayak saya dari Balangan, saya dari Paringin gitu, saya dari Amuntai Kak, mau coba es kelapa Thailandnya. Itu sih kayak jadinya dari mulut ke mulut loh, dari mulut ke mulut. Mereka kasih tahu teman-temannya, kayak ada kok yang beberapa, Kak teman Ulun kemarin beli ini, jadi Ulun mau coba, katanya enak. Ini franchise atau bukan sih Kak?
Bukan sayang, ini bukan franchise. Jadi ini bikin sendiri. Oh. Bikin sendiri. Emang sih resepnya tuh hampir sama kayak di Thailand. Iya. Cuman kan kita harus menginovasi lagi. Iya. Ini yang dibikin beda dari yang di Thailandnya tuh apa gitu kan. Mhm. Sekarang ada menu baru ini yang alpukat ini kan best seller. Jadi sekarang alpukat ini pakai yang freshnya. Pakai alpukat yang fresh, pakai buah alpukat. Ini sangat best seller kalau yang alpukat. Terus untuk pembuatannya Kak berapa lama tuh Kak? Pembuatannya itu untuk satu porsi 5 menit lah ya. Oh, berarti fresh langsung di tempat Iya, ya langsung di Kak? tempat. Oh iya. Kelapanya juga harus yang fresh karena kan kelapa itu agak riskan ya. Jadi kalau misalnya acara-acara bazar itu bawanya itu secukupnya gitu loh. Biar si kelapanya si besoknya tuh masih fresh. Jadi kalau misalnya hari ini habis segini ya udah segini aja kayak gitu. Besok lanjut lagi pakai kelapa yang baru. Kan banyak nih ya Kak, di sini tuh dari teh pocit, Iya. terus es teh obor Iya. gitu-gitu kan. Banyak tuh yang inovasi-inovasi produk. Kenapa Kakak milih produk ini gitu? Karena kalau es teh di Tabalong ini es teh sangat-sangat menjamur ya. Iya, banyak banget. Di mana-mana tuh ada es teh. Terus awalnya emang mau es teh tapi di dekat rumah itu sudah ada 3 outlet es teh. Tapi beda-beda kok rasanya kayak gitu loh. Ada yang franchise, ada yang emang bikin sendiri racikan. Ya itu kita cari yang beda. Di dekat rumah juga ada kok es kelapa yang biasa, cuman nih es kelapa yang beda, yang menggait untuk anak-anak. Ya kan biasanya anak kecil kan kurang suka es kelapa yang ini kan. Anak kecil tuh jarang suka es kelapa sirup. Itu jarang. Iya, benar. Nah, jadi kita kayak apa nih kan anak kecil ikut puasa loh. Jadi kita bikinlah versi kayak minuman-minuman Thai tea, macam-macam rasanya, ada rasa coklat, si es kelapa Thailand ini. Oh, berarti di coklat itu nanti dikasih kelapanya juga? Iya, di blend. Nanti dapat topping kelapa lagi. Pokoknya kelapanya plus-plus lah. Dan itu kelapanya kakak sendiri tuh milih yang muda gitu, yang fresh gitu ya? Iya, tapi jangan terlalu muda. Nggak terlalu muda. Kalau terlalu muda kan isinya masih tipis, nggak berasa ya. Iya. Jadi milihnya tuh yang di tengah-tengah antara muda dan tua gitu lah. Jadi yang masih enak digigit berasa. Biasanya kan kalau yang terlalu muda tuh kayak masih kelenjar gitu kan ya. Nah, kalau es kelapa Thailand dia pakai es kelapanya yang sedang gitu loh, tidak terlalu matang sama tidak terlalu muda. Itu paling enak kalau pakai kelapa yang itu. Apa sih Kak tantangan Kakak selama menjual ini? Tantangannya sejauh ini cuaca sih ya. Karena kalau misalnya cuaca panas, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau cuacanya lagi hujan, kayaknya semua penjual es relate sih. Kalau misalnya musim hujan, pasti omsetnya turun. Iya. Terus ceritain dong perjuangan Kakak dari awal ngerintis ini tuh gimana? Perjuangannya ini ya gimana ya? Jadi perjuangannya ya cuman di trial dan errornya aja. Sama branding. Gimana caranya supaya es kelapa kita ini beda sama yang lain. Semisal ada kompetitor, otomatis kan rasanya tuh bisa mirip kan. Soalnya kan saya bikinnya langsung di tempat, otomatis orang lihat tuh apa bahan yang saya pakai, tambahannya apa aja, takarannya apa aja. Jadi kalau misalnya ada kompetitor, jadi itu tantangan utamanya gimana supaya si es kelapa saya ini, si es kelapa Thailand ini beda lagi gitu inovasinya. Misalnya ditambah topping es krim kan bisa gitu ya, ditambah kayak gitu. Pokoknya kita ubah di bahan cuman tidak mengubah rasa. Cuman tetap khasnya si Kabita. Kan namanya es kelapa Thailandnya Kabita. Cuman khasnya si Kabita ini apa gitu. Oh, jadi saya tertarik nih. Apa sih arti dari Tabita itu? Kakak tuh dapat inspirasi dari mana gitu loh? Kabita ini sebenarnya bahasa Sunda ya, karena saya teteh Sunda. Jadi Kabita ini artinya tuh kita kalau lihat sesuatu tuh kabita kayak pengen coba gitu ya. Jadi kayak kalau jar orang Banjar tuh teliur melihat. Itu bahasa Sundanya itu kabita. Terus karena produknya ceritanya dari Thailand, jadi kabita ini ditambahin H. Kan bahasa Thailand tuh identik dengan K dan H. Iya, benar. Kabita kayak gitu kan. Iya. Jadi inilah merek yang saya keluarkan. Oh iya. Udah berapa tahun Kak ini merek ini sudah berjalan? Sayang. Oh, udah belum setahun ya. Mulainya dari bulan Maret. Tapi brandingnya udah hebat ya Kak. Allah. Semoga terus berkembang ya sayang. Masya Allah. Banyak kok yang minta buka cabang di luar daerah, cuman masih banyak kendala.
Iya. Apa Kak kendalanya tuh Kak? Kendalanya itu macam-macam sih ya, karena maunya buka cabang di daerah lain, otomatis kan kita cari orang yang kita percaya ya buat menghandle. Sedangkan saya kan menghandle yang di daerah Tanjung. Tapi saran dari bapak-bapak sama ibu-ibu juri kemarin waktu ikut ada Rospekta Trainer itu katanya buka franchise aja, tapi untuk di Tanjung nggak usah buka franchise untuk daerah luar kayak di Banjar. Tapi nih dari Banjarbaru ada yang sudah mau franchise Wih, startup hebat ini ya. karena dia pertama kali coba terus kayak tertarik. Kayaknya di Banjarbaru belum ada. Dulu pernah ada dulu, tapi cuman beda. Rasanya juga beda. Iya. Terus kayaknya dia suka, jadi katanya kan mau di Banjarbaru deh. Tapi Iya. masih proses. Iya, tantangan juga kan menjaga konsisten rasa Iya, ya Kak ya. Betul. Kan biasanya beda tangan, Beda rasa. Nah, Iya. itu kalau kita jual makanan atau minuman, tantangannya di situ sebenarnya. Beda tangan, beda rasa. Iya. Ya kan orang mencontoh itu bisa, cuman kadang rasanya beda karena kita kan punya takaran sendiri. Iya, benar. Iya. Kemarin kan Kakak menang juara 2 ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah, Ada Rospekta iya. Pro 5.0 ya. Masya Allah. Itu gimana sih Kak jadi bisa sampai kayak gitu? ceritanya? Sebenarnya tidak menyangka ya, cuman pertama kali lihat kayak ada lomba inovasi bisnis. Kan dia ada 2 kategori ya, Iya. eksis sama bisnis inovasi. Pertama mau bisnis yang eksis, cuman karena saya ini orangnya angin-anginan, sebenarnya ada selain es kelapa Thailand juga pernah bikin dessert salad buah. Salad buahnya juga dulu beda dari yang lain. Itu rame, tapi kayaknya kalau dilombakan salad buah kan udah Pasaran familiar ya, lah ya, banyak di mana-mana ya. udah banyak yang jual. Cuman biasanya bedanya di si dressingnya itu kan. Iya, Terus ya udah deh bikin ide bisnis, dan kebetulan itu kan baru beberapa bulan jalan es kelapa Thailand ini ya. Dan alhamdulillah bulan puasa itu karena pembukaannya bulan puasa itu sangat-sangat membludak. Iya. Kayak 2 jam itu udah habis kadang. Terus ya sudah coba deh daftarin. Kadang banyak orang yang ngira kayak ini es kelapa kok ikut ide bisnis, apa yang diharapkan dari si es kelapa, kan es kelapa banyak. Iya. Kayak gitu kan pemikiran orang. Cuman saya tuh yakin aja, maju aja gitu ya. Punya saya es kelapa Thailand belum ada kok di Tabalong gitu. Jadi ikutlah bazar. Dulu ini harapannya nggak apa-apa deh nggak menang, tapi setidaknya orang tahu produk saya. Iya. Nah ternyata alhamdulillah masuk di juara 2. Iya. Itu kayak sangat-sangat tidak menyangka sih. Iya. Hebat. Masya Allah ya. Masya Allah ya Kak ya. Iya. Terus Kakak gimana sih tantangan keluarga, dukung nggak sih Kakak usaha-usaha kayak Alhamdulillah gini? full support dari suami, dari mama, dari papa, itu sangat-sangat luar biasa. Makanya bisa menang karena mungkin doa dari mereka. Masya Bisa. Allah. Manajemen waktunya Kakak bisa ya. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan ya, sela-sela kesibukan kerjaan lain masih bisa menyempatkan untuk jualan es kelapa ini. Berarti Kakak lagi fokus ke produk ini atau ada produk lainnya nih yang Kakak garap? Sebenarnya ada beberapa produk, tapi untuk sekarang es kelapa Thailand, sama saya kan makeup artis ya. Wih. Jadi fokusnya Katanya makeup terbagi juga, dua, guys. Yang mau makeup boleh. Nah, itu bisa langsung guys. Jadi fokusnya ada 2 sekarang, selain es kelapa Thailand sama merias, mau makeup orang-orang. Sekarang kan zaman-zaman apa nih, bulan-bulan wisuda, Iya. ya kan? Nah itu musim orang kawin ya kan. Iya, Masya Allah. Iya, jadi Masya Allah terbagi 2 lah fokusnya. Tapi hebat ya Kakak bisa bagi waktu kayak gitu. Jadi Masya Allah belajar dari senior sayang. Jadi lihat-lihat senior nih kayak mereka kok bisa ya bisnis itu ada yang kerja kantoran, punya bisnis lagi, punya banyak pekerja korporat yang punya bisnis di bidang lain. Jadi saya contoh tuh. Kan bisnis Kakak nih banyak kan ya. Bagaimana nih Kakak cara bagi waktunya tuh? Ngurusin ini itu. Kalau tadi kan terbagi 2 fokus ya, make up sama es kelapa ini. Iya. Kalau es kelapa kan bukannya tuh dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kalau make up itu kan kebanyakan pagi, ya kan? Make up itu biasanya startnya ada yang dari jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jadi jam 11 siang itu waktunya emang khusus untuk si es ini. Tapi nanti ada juga kok yang makeup itu di jam-jam sore. Jam sore itu bisa digantikan sama orang tua bisa yang jaga. Oh, berarti orang tua juga. Berarti ini bisnis keluarga dong ya? Iya, ini bisnis keluarga. Oh, bisnis keluarga. Pantesan keluarga juga dukung ya Iya, Kak ya? 100% kayak 1000% lah ya. Didukung keluarga berarti dan ada suami. karyawan ya Kak ya? Enggak, sejauh ini belum, tapi
adik-adik itu kan masih ada yang nganggur. Mm-mm. Jadi itu yang dibikin karyawan. Oh, alamatnya di mana nih Kak? Kasih tahu teman-teman. Kalau alamat outletnya ini ada di Hikun ya, Hikun Jalan Bili sayang. Jadi di Jalan Bili tuh dekat kantor pos dulu. Kalau kita dari arah Kapar itu habis jembatan. Ya kira-kira 100 meter dari jembatan tuh udah ketemu outletnya. Tapi kalau misalnya dari pertigaan, kalau dari pertigaan Kompi itu ya paling 50 meter ya, udah ketemu outletnya. Boleh kok datang ke outlet. Nah, tuh teman-teman bisa langsung datang ke outlet kakaknya ya. Iya. Atau follow IG-nya nih, bisa nanti kita sematkan di deskripsi ya. Tolong di follow ya sayang-sayang. Langsung ya Kak, branding langsung. Iya, branding dan kita. Nah, terus Sari mau nanya nih Kak, misalkan nih suatu saat nanti ada yang mau buka lagi di Tanjung gitu, misalkan kan kakak ada di Hikun nih, misalkan ada lagi yang mau di Pembataan itu kakaknya ambil franchise atau punya kakak sendiri gitu? Atau kakak kalau untuk Tanjung ini fokusnya untuk kita sendiri. Oh, untuk kakak sendiri. Ya, kenapa? Karena melihat lapangan yang ST ini kan ST ada yang franchise kan. Iya, ST franchise itu kan banyak di mana-mana, ada yang 100 meter sekali ketemu dengan brand yang sama. Iya. Itu kayak gimana ya? Kasihan loh. Kasihan si dua orang ini. Iya, terbagi kan. Iya. Bukan apa-apa, cuman kalau untuk es kelapa Thailand kita kayaknya kalau misalnya di Tanjung insya Allah bakalan ada 3 cabang aja. Nah, ya kan, tapi di beda-beda tempat. Di Hikun kan pertama di Hikun, nanti insya Allah keduanya di daerah Mabuun, terus yang ketiganya nanti bisa di Pembataan atau Blimbing kayak gitu. Itu berarti kakak bakalan ngerekrut karyawan ya Kak ya? Iya insya Allah. Sama membuka lapangan kerja lah ya untuk adik-adik yang baru lulus sekolah biasanya ya kayak gitu. Banyak adik-adik kita yang nganggur gitu kan. Hebat. Jadi bisa untuk memperkerjakan mereka, kita harus bagi-bagi rezeki. Iya benar sekali kakak. Terus kakak nih, aku mau nanya nih, selama kakak ada nggak sih pengalaman buruk selama kakak jualan ini? Kalau pengalaman buruk sih nggak ada sih ya, cuman kadang misalnya bahan yang terbatas. Oh iya, bahan. Kayak misalnya kelapa, kita dapat kelapa yang ketuaan, ya kan? Itu udah nggak bisa dikerik lagi kelapanya, kan keras, nggak bisa dijual. Itu biasanya terjadi karena misalnya kita beli 15 kelapa, ada 2 atau 3 kelapa yang kayak gitu tuh. Terus sama susu kelapanya itu kadang di Tanjung ini kadang banyak, kadang stoknya sangat-sangat limit ya. Sedangkan itu adalah bahan utama, bahan yang paling penting itu ya susu kelapanya. Karena misalnya nggak pakai susu kelapanya masih berasa kok, karena kan kita blend sama kelapanya ya. Cuman wanginya itu loh, wangi afternya itu yang nggak kita dapat kalau pakai susu kelapa. Kalau pakai susu kelapa itu after taste-nya itu kita masih dapat wangi kelapanya, masih creamy wangi kelapa kayak gitulah ya. Ya itu sangat terbatas tuh kalau coconut delight itu. Kalau misalkan hari itu nggak ada gimana Kak? Kita biasanya stok sih. Oh, nyetok. Berarti kelapa itu bisa di stok? Kalau susu kelapanya bisa di stok. Kalau kelapanya ini biasanya per 2 hari. Ke tukang kelapa. Tapi kalau misalnya kita mau buka bazar itu kan perlu kelapa banyak ya, kayak 150 sampai 200 biji kelapa. Itu 2 minggu sebelum bazar tuh kita sudah harus tektokan sama si tukang kelapa ini. Kayak ulun nih mau buka bazar. Misalnya bazarnya 10 hari. Saya per hari butuhnya 15 kelapa misalnya atau 20 kelapa. Itu mereka udah nyariin stok khusus buat kita. Berarti kakak harus selalu ada ya kelapanya ya Kak, karena itu bahan utamanya. Iya, kalau misalnya kelapanya nggak ada dan kita akan buka di bazar, itu keliling Tanjung untuk cari kelapa. Kayak gitu. Itu sih tantangannya selama ini. Sama itu membelah kelapanya itu kadang ngebelahnya sendiri. Harus belajar. Oke Kak, aku mau nanya nih, pesan dan motivasi kakak buat teman-teman semua yang mau membuka usaha nih. Pesan-pesannya itu yang pertama harus siapin modal ya, modalnya dulu, terus mentalnya juga harus ada dan harus berani. Jangan takut gitu loh, karena kan Tanjung ini jauh dari ibu kota ya. Jadi kita lapangan usaha itu sangat-sangat terbuka lebar. Mau usaha makanan kah, mau usaha minuman kah gitu ya. Terus
motivasinya itu aja sih, harus berani. Nah, tuh, Karena teman. sekarang semuanya perlu apa? Perlu cuan. Ya, semua perlu cuan, Semuanya perlu guys. cuan, sayang. Jadi ya harus berani. Caranya gimana biar dapat cuan dengan hal-hal yang positif. Kayak berjualan Iya. tuh boleh di mana aja. Oke, Kak. Terima kasih ya atas Iya, podcastnya sama-sama. kali ini. Banyak banget nih manfaatnya teman-teman Masya nih. Allah. Masya Allah ya kakaknya. Oke, sekian dari podcast kita hari ini nih. Aku mau ngasih tahu kalian, tolong ya like and subscribe dan share video ini. Nanti ada di description group. Nah, itu bisa tuh kalian klik Google Form linknya. Di situ nanti ada giveaway dari kita. Ya, ada salah satu minuman ini ya guys ya. Terus nanti ada giveaway dari kita. Jadi kalian bisa subscribe, like, and share link video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.